Assalamualaikum, terima kasih sudah klik channel ini. Apa kabar Sobat Nyai semua? Semoga sehat-sehat selalu dan dijauhkan dari gangguan hantu. Pada malam ini Nyai akan bercerita tentang sebuah villa angker yang baru dibeli Maman sekeluarga. Teror dari hantu sosok nenek-nenek ini tidak berhenti meneror keluarga ini. Bagaimana kisah lengkapnya? Jangan lupa matikan lampu, tarik selimut, dengarkan kisahnya. Kisah ini berawal ketika tidak sengaja aku bertemu dengan teman SMA aku yang bernama Denny di sebuah pusat pembelanjaan. Awalnya aku ragu apakah itu Denny teman SMA aku. Tapi setelah aku perhatikan baik-baik, memang itu benar si Denny ketua kelas saat SMA dulu. Setelah aku sapa dan ku kenalkan diriku, Denny pun masih mengingatku. Aku mengajaknya mengobrol sambil makan di resto di pusat perbelanjaan itu. Aku bercerita tentang kegiatanku sekarang sebagai pengusaha kerupuk yang memiliki beberapa cabang di luar kota. Dan usahaku sekarang sedang maju karena banyak sekali permintaan kerupuk. Denny mengaku dia bekerja di instansi pemerintahan di Dinas Pariwisata. Denny pun bercerita bahwa Dinas Pariwisata akan membuka tempat wisata baru di daerah hutan pinus. Ia menawariku untuk berinvestasi di daerah yang akan dijadikan tempat wisata itu. Man, kebetulan mau dibuka tempat wisata baru. Barangkali Maman mau invest nih. Invest gimana, Den? Begini, Man. Ada villa mau dijual punya temanku Yudi. Letaknya di arah yang dilewati tempat wisata yang akan dibangun. Dia lagi jual butuh. Kalau tempat wisata itu udah jadi, villanya bisa disewakan, Man. Boleh tuh. Bagus nggak villanya? Bagus, Man. Bangunannya masih kokoh. Tanahnya masih luas, pemandangannya juga bagus, ujar Denny sambil mengacungkan jempolnya. Singkat cerita, aku tertarik pada villa itu dan minta untuk disurvei ke lokasi. Karena Yudi saat itu sedang di luar kota, akhirnya Denny yang mengantarku esok harinya untuk melihat villa tersebut. Jalan menuju villa itu sudah diaspal dan cukup lebar. Letaknya di pinggir jalan akses yang menuju tempat wisata. Villa tersebut jauh dari pemukiman penduduk. Pemandangan hutan pinus menjadi daya tarik tersendiri. Villa 2 tingkat itu masih terlihat kokoh dan eksotik dan aku pun langsung tertarik. Melalui telepon, aku dan Yudi berkomunikasi bersepakat harga. Disaksikan Denny. Akhirnya kami bersepakat di harga 250 juta. Dan aku langsung mentransfer sebagian pembayaran. Singkat cerita, villa tersebut berganti kepemilikan menjadi milikku dan segala halnya sudah diuruskan. Aku pun pulang ke rumah dan berkabar kepada istriku kalau aku sudah membeli sebuah villa di area yang akan dijadikan tempat wisata dengan harga yang cukup murah untuk ukuran villa sebagus dan seluas itu. Istriku pun terlihat senang dan meminta menginap beberapa hari di villa tersebut sambil rehat. 3 hari kemudian, aku pun berangkat dengan istriku dan juga anakku yang baru berusia 1 tahun. Siang hari kami sampai di villa. Saat kuparkirkan mobil di depan gerbang, terdengar suara orang yang sedang menyapu di belakang villa. "Siapa yang sedang menyapu ya?" tanya istriku. "Gak tahu mah, biar ayah cek sekarang." Aku pun berjalan ke area belakang villa dan memang kudapati seorang ibu-ibu setengah baya sedang menyapu. Aku sedikit kaget karena Yudi sebelumnya tidak bercerita kalau ada orang di villa ini. Aku pun menghampiri dan menanyainya. Wanita itu mengaku bernama Romlah yang memang sudah biasa mengurus villa itu dari saat kepemilikan Yudi. "Loh, kok Pak Yudi tidak bilang ke saya Bibi bekerja di sini?" "Memang Bibi dari dulu bekerja di sini, bersih-bersih villa ini. Kan Ibu orang sini. Mungkin Pak Yudi lupa bilang," ucap Bi Romlah. "Oh gitu Bi. Ya udah Bi, kebetulan atuh kalau gitu. Bagaimana kalau Bibi kerja aja di saya? Bibi tetap mengurus villa ini karena saya tidak tiap hari tinggal di sini. Sekarang saya kesini juga karena kebetulan istri ingin nginap. Tapi Bibi bisa nginap kan di sini?" "Kalau nginap saya tidak bisa. Dari dulu saya kerja cuma dari pagi sampai sore. Sore saya pulang dan kesini lagi pagi besoknya." "Ya udah, nggak apa-apa Bi Romlah." Hari pertama di villa itu ada yang aneh. Anakku Randy terasa rewel dan sering menangis.
Randy hanya diam kalau dia tertidur. Apalagi kalau berdekatan dengan Biromlah, nangisnya makin kencang. Aku dan istriku tidak berpikir macam-macam. Mungkin karena di tempat baru dengan cuaca yang lebih dingin. Esoknya pagi-pagi jam 7 saat istriku turun ke lantai bawah, ia mendengar suara orang yang sedang mencuci piring di dapur. Istriku menyangka itu Biromlah yang sedang mencuci piring di dapur. Tapi biasanya Biromlah akan datang jam 8 pagi. Istriku berjalan ke dapur. Tapi begitu sampai di dapur, dia tidak menemukan siapa-siapa dan bunyi aliran air serta suara benturan piring yang tadi terdengar berhenti seketika. Di wastafel masih terlihat basah bekas guyuran air dan busa sabun seperti habis mencuci piring di sana. Lalu terdengar suara pancuran air di kamar mandi. Istriku menyangka mungkin Biromlah habis cuci piring masuk ke kamar mandi. Istriku pun keluar dari dapur ke ruang tamu. Tapi dia sontak kaget karena berpapasan dengan Biromlah yang baru datang masuk dari pintu ruang tamu. Loh, Bi? Bukannya Bibi tadi lagi nyuci di dapur? Biromlah kan baru datang, Bu. Nah, terus tadi yang di dapur siapa? Istriku kembali berbalik ke dapur dan membuka pintu kamar mandi. Dan memang tidak ada seorang pun di dalam kamar mandi. Istriku jadi terheran-heran, tetapi dia tidak memikirkannya dan menganggapnya itu hanya halusinasi saja. Ia pun meminta Biromlah untuk membantunya menyiapkan sarapan. Aku yang baru turun dari kamar atas menanyakan pada istriku apakah sudah siap sarapannya. Karena belum siap, aku bermaksud ke halaman villa untuk membersihkannya. Kurapihkan pot-pot bunga dan kucabuti rumput-rumput liar. Tiba-tiba dari arah belakang Biromlah menegur. Pak, jangan nyabutin rumput. Biar sama Bibi aja nanti. Gak apa-apa, Bi. Bibi mah bantuin aja si Mamah masak. Tapi kalau mau bantuin juga sok aja weh, biar cepat selesai. Biromlah pun ikut membantu membersihkan rumput. Karena tidak biasa membersihkan rumput, aku pun merasa capek dan perutku mulai berisik. Aku meninggalkan Biromlah yang sedang mencabuti rumput menuju dapur. Aku terkaget melihat Biromlah yang sedang membantu istriku masak. Kok Bibi ada di sini? Bukannya tadi bantuin saya cabutin rumput? Tanyaku. Dari tadi Bibi mah di sini bantuin ibu masak. Ah, yang bener, Bi. Terus tadi siapa yang bantuin saya cabut rumput? Nggak tahu atuh, Pak. Dari tadi juga Bibi mah di sini. Apaan sih, Ayah? Istriku menimpali. Tadi kan Ayah lagi cabut rumput di halaman. Terus dibantuin Biromlah. Tapi kok Biromlah ada di sini? Ayah ini bercanda mulu. Dari tadi juga Biromlah nemenin Mama masak di sini. Ya udah, Ayah mandi dulu ya. Aku pun masuk ke kamar mandi. Sambil mandi, aku gak habis pikir. Karena tadi itu benar-benar Biromlah yang bantuin cabutin rumput. Aku masih penasaran dengan apa yang terjadi tadi. Selesai mandi, aku langsung pergi ke halaman rumah. Kulihat memang betul kalau semua rumput-rumput itu memang sudah dicabutin. Kalau bukan Biromlah, coba siapa lagi yang cabutin rumput-rumput itu? Aku masuk lagi ke dalam rumah menemui istriku. Kukatakan bahwa tadi benar-benar Biromlah yang mencabuti rumput. Tapi istriku tidak percaya, karena selama masak, Biromlah tidak keluar rumah dan tetap membantunya masak hingga selesai. Aku pun akhirnya tidak mempermasalahkan hal itu lagi. Aku sarapan ditemani istriku dan kami lebih banyak diam. Sedang Biromlah beres-beres di kamar atas. Di hari ketiga, kedua mertuaku datang diantar adik iparku alias adik istriku. Selain ingin melihat villa baruku, mereka ingin berlibur juga. Sedang adik iparku saat itu kembali lagi pulang. Mertuaku tampak senang melihat villa dengan udara yang sejuk dan pemandangan yang indah. Saat itu bapak mertuaku minta dicarikan kelapa muda. Ya udah Pak, nanti diambilkan Biromlah. Kebetulan di halaman belakang villa ada beberapa pohon kelapa yang pendek-pendek pohonnya. Jadi nggak usah manjat. Kebetulan juga Biromlah lagi nyapu di belakang tuh Pak, ucapku. Oh iya, biar Bapak aja ke belakang nyuruh Biromlah.
ujar Bapak seraya langsung berjalan ke arah belakang villa. Sampai di belakang villa, Bapak celingak-celinguk mencari di Romlah, tapi tidak ditemukan. Akhirnya Bapak mengambil sendiri buah kelapa itu, membawanya ke villa. Bapak dan Ibu menikmati buah kelapa itu di teras villa. Setelah itu Bapak berniat berjalan-jalan keliling villa. Di belakang villa masih terbentang lahan kosong. Di bagian kiri yang banyak terdapat pohon kelapa sudah dibersihkan dari tanaman-tanaman liar. Sedang di bagian kanan masih banyak ditumbuhi tanaman liar. Bapak pun berjalan ke bagian kanan ingin mengeceknya, karena Bapak pikir kalau dibersihkan lahan tersebut bisa ditanami sayuran dan lain-lain. Saat itu tiba-tiba terdengar bunyi srek, srek, seperti suara orang sedang membabat rumput. Bapak pun berjalan menuju ke arah suara itu. Semakin didekati, suara itu terasa makin menjauh. Bapak terus berjalan menuju asal suara itu, hingga Bapak sampai ke ujung halaman belakang. Suara itu masih terdengar, tetapi Bapak tidak menemukan seseorang yang sedang membabat rumput tersebut. Bapak merasakan suasana lain. Bulu kuduknya mulai merinding. Apalagi bagian ujung halaman itu berbatasan langsung dengan hutan pinus dan pepohonan yang rimbun. Bapak tiba-tiba mencium bau busuk yang teramat sangat menyengat. Rasa takut mulai menghinggapi. Bapak mengedarkan pandangan ke sekitar untuk mencari sumber bau busuk itu. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Bapak terus berjalan hingga terlihat sebuah sumur batu tua. Bapak yakin sumber bau itu berasal dari sana. Perlahan Bapak berjalan ke arah sumur itu dan bau busuk semakin tercium kuat. Tibalah Bapak di bibir sumur batu itu. Ketika Bapak melongok ke bawah ke dasar sumur itu, Bapak terkaget bukan main. Karena di bawah sumur itu yang kering tanpa air, jelas terlihat ada sosok perempuan sedang jongkok, memakai baju putih yang sudah lusuh di dasar sumur batu itu. Bapak sok mematung tanpa bisa berkata-kata melihat sosok perempuan itu, dan sumber bau busuk itu memang berasal dari sana. Tubuh Bapak tidak bisa bergerak beberapa saat. Ingin berlari tapi kakinya sangat sulit digerakkan. Bapak hanya bisa memandang makhluk itu yang perlahan seperti memanjat sumur itu untuk naik ke atas. Bapak semakin takut ketika sosok perempuan itu menengadahkan wajahnya. Jelas terlihat wajahnya hancur dengan mata yang bolong sebelah. Mata yang bolong itu meneteskan darah hitam yang baunya sangat busuk. Bapak hampir mati ketakutan dan akhirnya dia pingsan. Saat itu aku dan istriku, juga ibu mertuaku kebingungan karena sudah lebih dari 2 jam kami tidak menemukan Bapak. Kami takut Bapak terlalu jauh berjalan-jalan dan tidak tahu jalan pulang. Karena kami pun masih baru belum mengenal keadaan sekitar dan juga belum mengenal tetangga-tetangga yang jaraknya cukup jauh dari villa. Aku pun menyusuri villa untuk mencari Bapak. Sampai di belakang villa, kulihat jejak kaki di rumputan dan kuyakin itu jejak kaki Bapak. Aku berjalan mengikutinya ke arah ujung halaman belakang villa. Hingga aku pun melihat sumur tua yang aku pun baru tahu di sana ada sumur tua. Dari jauh samar-samar kulihat seperti ada orang tidur meringkuk di sebelah sumur itu. Apa itu si Bapak? Pikirku. Aku pun bergegas setelah berlari ke arah sumur itu. Aku kaget ketika jelas terlihat yang sedang meringkuk itu adalah Bapak mertuaku sendiri. Pak, bangun, Pak. Tapi Bapak tidak juga bangun. Akhirnya ku bopong Bapak ke villa. Saat itu sudah menjelang maghrib. Suasana terasa aneh dan hening mencekam. Bulu kuduku merinding tatkala aku merasakan seperti ada sosok yang memperhatikanku dari arah belakang. Aku berjalan sambil membopong Bapak. Rasanya ingin ku tengok ke belakang, tapi aku tidak berani. Aku mendengar suara langkah kaki. Aku pun mempercepat langkahku hingga sampailah aku di belakang villa. Tiba-tiba, Pak. Sontak aku kaget dan menoleh ke arah suara itu. Ternyata Biromlah sudah berdiri membawa parang di samping kananku tanpa kulihat dari mana datangnya, karena tiba-tiba sudah berada di samping kananku. Astagfirullahaladzim, Bi, kok ada di sini? Iya Pak,
tadi abis bersih-bersih di dekat pohon kelapa. Ayo atau pulang Bi, sudah mau maghrib. Iya Pak, Bibi mau ambil dulu perkakas, ada yang ketinggalan. Saya duluan ya Bi, ini kasihan si Bapak. Memang si Bapak kenapa Pak? Gak tahu, ini tadi kayaknya pingsan di dekat sumur. Aku pun mempercepat langkah masuk ke villa. Sampai di villa, istri dan ibu mertuaku kaget melihat aku membopong Bapak. Bapak lalu kutidurkan di kasur. Tidak berapa lama Bapak terbangun. Wajahnya masih terlihat pucat. Bapak duduk bersandar pada dipan. Pak, Bapak kenapa? Kok bisa Bapak tiduran di sebelah sumur tadi? Saya nyari-nyari Bapak kemana-mana. Bapak bukannya menjawab, malah menyuruh kami untuk segera pergi meninggalkan villa. Aku bingung dengan ucapan Bapak. Setiap kutanya, apa alasannya Bapak tidak mau menjawab? Wajahnya masih tampak ketakutan dan ucapannya terbata-bata. Bapak malah langsung mengambil telepon dan menelepon anak lelakinya, adik dari istriku, supaya datang ke villa menjemput dia dan istrinya. Aku dan istriku merasa bingung dengan tingkah Bapak. Tidak mungkin kami meninggalkan villa yang baru kubeli ini, karena aku juga rencananya hanya 2 minggu saja tinggal di sini dan selanjutnya akan disewakan. Istriku beranggapan mungkin Bapak sudah pikun sehingga bertingkah dan berpikir yang aneh-aneh. Aku mengajak Bapak untuk makan, tapi Bapak menolak, dan kami pun akhirnya hanya makan bertiga saja. Selang 1 jam, terdengar suara mobil berhenti di depan villa. Adik iparku hendak menjemput Bapak dan Ibu. Aku pun bergegas membuka pintu. Kenapa sih si Bapak minta dijemput? Katanya mau menginap di sini, tanya adik iparku. Gak tahu dek, juga gak ngerti. Tadi siang Bapak sempat hilang. Cari-cari kemana-mana. Taunya lagi tiduran di dekat sumur di belakang villa. Akhirnya Bapak pun dibawa pulang. Saat di gerbang villa, Bapak melambaikan tangannya ke arahku untuk mendekat. Aku pun menghampirinya. Lalu Bapak bilang, ada yang tidak beres dengan villa kamu, Man. Daripada kamu dan istrimu celaka, lebih baik kamu secepatnya tinggalkan tempat ini. Ada yang tidak beres apaan sih Pak? Saya nggak ngerti. Pokoknya tinggalkan tempat ini. Jangan sampai ada sesuatu buruk yang akan terjadi padamu dan istrimu. Kamu nurut sama Bapak, tinggalkan villa ini. Kalau bisa, kamu jual lagi villa ini. Bapak mah ada-ada aja. Bapak jangan banyak pikiran. Doakan saja kami baik-baik saja. Bapak istirahat dulu, jawabku. Bapak pun akhirnya meminta adik iparku tancap gas untuk segera pulang. Aku kembali lagi masuk ke villa. Aku dan istriku juga anakku naik ke lantai atas untuk istirahat tidur. Saat tengah malam, istriku terbangun. Malam itu kebetulan Biromlah menginap di villa karena katanya suami dan anaknya tidak ada di rumah dan dia takut sendirian di rumah. Makanya dia minta izin untuk tidur di villa malam itu. Aku dan istriku tentu senang Biromlah menginap menemani kami. Saat itu menunjukkan jam 12 malam. Istriku membangunkanku hendak ke kamar mandi. Aku masih mengantuk dan kami pun menuruni tangga. Saat menuruni tangga, terdengar suara orang yang sedang beraktivitas di dapur. Kupikir mungkin Biromlah. Sejurus kulihat memang Biromlah memakai baju putih dengan rambut terurai sampai pantat yang biasanya kalau siang suka diikat, tapi saat itu dibiarkan tergerai. Posisinya berdiri tertunduk sambil menggosok piring. Bi, padahal besok aja tuh cuci piringnya. Masa jam segini cuci piring? Tegurku. Biromlah tidak menjawab. Dia terus asik melakukan aktivitasnya. Aku pun tidak mengindahkannya karena aku pun masih mengantuk. Istriku langsung masuk ke kamar mandi dan tidak begitu lama istriku keluar lagi dan kami pun kembali menuju kamar. Ketika menaiki tangga, aku berjalan di belakang istriku. Tiba-tiba aku merasa ingin menengok ke arah Biromlah. Biromlah yang sedang mencuci piring itu tiba-tiba kepalanya berputar 180 derajat ke arahku. Matanya terlihat bolong sebelah, tidak ada bola matanya. Dari sudut mata yang bolong itu terlihat menetes cairan hitam seperti darah.
bau busuk langsung tercium menyengat. Aku yang sedang berjalan sambil memegang pegangan tangga langsung terpaku menatap wajah Biromlah yang menyeramkan. Biromlah terlihat menyeringai dan mengeluarkan tawa yang sangat menakutkan. Istriku yang tengah berjalan di tengah-tengah tangga kaget melihatku yang gemetaran sambil memegang erat pegangan tangga. Ia bergegas turun ke arahku. "Ya, ayo masuk ke kamar, ini udah tengah malam." Mulutku kaku tidak bisa menjawab dan badanku menggigil. Sontak istriku melihat ke arah yang kulihat. Dia pun melihat sosok Biromlah yang menakutkan itu. Istriku langsung berteriak hingga menyadarkanku dari keterpakuan. Aku langsung memegang tangan istriku dan bergegas naik ke atas. Tiba-tiba terdengar tangis anakku dari dalam kamar. Aku pun makin panik dan berlari membuka pintu kamar. Begitu pintu terbuka, kulihat sosok Biromlah dengan wajah yang menakutkan itu sedang berdiri di sudut kamar dengan posisi tangan seperti yang akan menggambil Randy. Spontan aku melompat ke arah kasur dan langsung menggendong Randy yang tengah menangis dengan kencang. Aku langsung lari keluar kamar dan menyeret tangan istriku yang saat itu juga tengah syok terpaku. Kami lari keluar villa untuk mencari pertolongan warga. Sosok Biromlah seperti terbang mengikuti kami sambil tertawa cekikikan tidak henti-hentinya. Aku berlari sekuat tenaga sambil berteriak minta tolong. Kebetulan malam itu ada 3 orang warga yang sedang mencari bekicot yang tidak jauh dari villa itu. Mereka pun segera berlari ke arah kami yang terus berteriak. Saat itu kami sudah berada di jalan aspal arah pemukiman warga. "Ada apa, Pak? Kok teriak-teriak minta tolong?" Itu, kami diikuti setan." "Setan apa, Pak?" "Setan Biromlah, setannya Biromlah, Pak." "Biromlah yang mana? Setahu kami tidak ada yang namanya Biromlah." "Biromlah yang jaga villa kami, yang saya beli dari Pak Yudi." "Astagfirullah, yang betul, Pak." "Iya, betul. Saya tidak tahu tiba-tiba Biromlah jadi hantu dan mengejar kami." Ketiga warga itu pun terlihat kasihan melihat kami yang ngos-ngosan dengan wajah ketakutan. Mereka mengajak kami ke pemukiman warga. Sambil berjalan, ketika warga menanyai kami tentang apa yang terjadi di villa. Aku pun menceritakan semuanya tentang keanehan-keanehan yang kami alami. Warga yang mendengar cerita kami seperti tidak aneh dengan hal itu dan mereka bungkam. Ketika kami sudah sampai di salah satu rumah warga, mereka mengajak kami masuk. "Ini rumahnya siapa?" tanyaku. "Ini rumahnya Pak Udin yang dulu kerja di villanya Bapak. Kalau Bapak ingin tahu apa yang terjadi dan Bapak alami, nanti dijelaskan sama Pak Udin." Akhirnya kami masuk ke dalam rumah. Kebetulan Pak Udin ada di rumah dan mempersilahkan kami semua masuk ke dalam rumah. Pak Udin bertanya kepada warga tadi, "Ini siapa?" "Ini loh Pak Udin yang menghuni villa itu." "Oh, Bapak yang membeli villa itu dari Pak Yudi?" "Iya betul Pak, saya yang membeli villa itu." "Loh, kok Bapak seperti orang ketakutan? Memang ada apa?" Aku pun menceritakan kembali kepada Pak Udin kalau aku diteror sosok hantu Biromlah yang menjadi pembantu dan penjaga di villa itu. Pak Udin terlihat manggut-manggut saat mendengarkan aku bercerita. Selesai bercerita, aku malah bingung melihat wajah Pak Udin menerawang dengan air mata yang menetes. Raut sedih jelas terlihat. Aku makin bingung dan duduk terdiam. Setelah beberapa menit, Pak Udin pun menyeka air matanya. "Pak, apa betul yang Bapak ceritakan itu?" "Betul Pak Udin, saya juga tidak menyangka kalau itu adalah Biromlah, warga kampung ini yang bekerja di waktu villa itu ditinggali Pak Yudi." Sambil terisak, Pak Udin menjawab pertanyaanku. "Pak, memang betul, Romlah bekerja di sana bersama saya dari waktu awal pembangunan villa itu sampai villa itu ditinggali Pak Yudi. Romlah itu istri saya." "Hah? Istrinya Pak Udin?" tanyaku kaget. "Iya, Romlah itu istri saya. Sebentar saya ambil fotonya untuk memastikan saja." Pak Udin pun masuk ke kamar ingin menunjukkan foto istrinya almarhumah Romlah. Begitu balik ke ruang tamu, Pak Udin menunjukkan sebuah foto.
apakah ini yang menemani bapak dan istri di villa itu? Aku melihat foto yang diperlihatkan dan memang ternyata itu foto Bi Romlah yang beberapa hari ini menemani kami di villa. Betul, ini Pak Udin. Bi Romlah ini yang beberapa hari ini menemani kami di villa. Astagfirullahaladzim. Romlah. Pak, Romlah itu istri saya yang sudah meninggal dunia. Aku setengah tidak percaya mendengar penuturan Pak Udin. Masa iya Pak Udin? Bi Romlah sudah meninggal? Sudah lama istri saya meninggal, sekitar 2 tahun yang lalu. Astagfirullah, berarti yang selama ini menemani kami di villa itu bukan manusia. Pak Udin pun hanya menganggukkan kepalanya. Lalu ia menceritakan kejadian yang menimpa dia dan istrinya. Mereka menjaga villa kepunyaan Pak Rudi dan mereka berdua tinggal di villa itu. Suatu waktu, mereka yang sedang tertidur pulas di dalam villa dikagetkan dengan suara guci pecah hingga mereka terbangun. Pak Udin dan Bi Romlah pun keluar dari kamar untuk memeriksa. Ketika sampai di ruang tamu, mereka kaget karena ada 3 orang yang memakai penutup kepala seperti perampok. Pak Udin pun langsung menegur 3 sosok perampok itu. Perampok terlihat panik dan langsung mendekati mereka. Akhirnya terjadi perkelahian yang tidak seimbang antara Pak Udin dan ketiga perampok itu. Pundak Pak Udin terkena pukulan keras hingga jatuh pingsan. Bi Romlah menjerit ketakutan. Dan seketika itu, salah satu perampok menyabetkan goloknya hingga Bi Romlah meninggal di tempat saat itu juga. Pak Udin baru siuman pada subuhnya dan tidak mendapati istrinya. Yang terlihat hanya genangan darah. Terlihat tetesan darah di sepanjang lantai. Pak Udin yang masih merasa kesakitan di pundaknya sambil berjalan terseok-seok mengikuti jejak tetesan darah yang menuju ke belakang villa. Semakin lama diikuti, tetesan darah itu bersama bekas langkah kaki menuju sumur tua. Begitu sampai di pinggiran sumur tua, dia menyorotkan senter ke dasar sumur. Pak Udin kaget bukan main. Ia melihat istrinya meringkuk terbujur kaku di dasar sumur tua yang tidak berair. Pecahlah tangisan Pak Udin. Dia berteriak sekuat tenaga. Tapi karena tubuhnya masih lelah dan sakit, dia hanya terduduk diam dan menangis terseduh-seduh meratapi kematian istrinya yang jenazahnya ada di dalam sumur. Setelah merasa ada tenaga, ia berlari ke pemukiman warga meminta bantuan. Sampai pada akhirnya, pagi harinya, warga berduyun-duyun bergotong royong mengevakuasi jenazah Bi Romlah. Dan semenjak kejadian itu, Pak Udin pun berhenti bekerja di sana karena selalu terbayang-bayang wajah istrinya. Pak Yudi pun akhirnya berniat menjual villa itu karena dia juga merasa ada suasana yang lain di villa itu sejak terjadi pembunuhan Bi Romlah. Sampai akhirnya villa itu aku beli. Atas saran warga, aku mengadakan pengajian dan juga ritual pembersihan rumah agar tidak diganggu oleh hantunya Bi Romlah. Terlepas apa itu Bi Romlah sendiri atau jelmaan jin. Aku berusaha menjual villa itu. Karena banyak rumor yang sudah beredar ada hantu di dalam villa, sampai sekarang belum juga terjual. Akhirnya villa itu terbengkalai. Sampai di sini dulu kisahnya, semoga ada hikmah yang dapat diambil. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nyai Horor.